warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Misteri dan Horor. Terima kasih untuk kalian yang udah klik video ini. Dan bagi kalian yang baru mampir, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol notifikasi supaya kalian gak ketinggalan sama video Misteror. Serta jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di @vvwisl_. Firaun dan teknik mumifikasi adalah dua hal yang menjadi keunikan sendiri dari peninggalan Mesir kuno. Bahkan kisah sosok Firaun ini telah diabadikan oleh beberapa kitab agama termasuk Al-Quran. Dan selama ratusan tahun para arkeolog tak henti-hentinya mencari peninggalan-peninggalan peradaban Mesir kuno ini. Dan inilah penemuan sarkofagus terbesar di tahun ini, yang diperkirakan diisi oleh mumi para pendeta serta Firaun. But I can see that the level or the standard or the people who are buried here, they are a little bit rich than the other ones. Yes. Because those guys, because they were rich, they were elite, high-ranked people, so that's why they could buy coffins, gilded. They could afford it. So we have another shaft full of coffins, well gilded, well painted, well decorated. Sabtu 14 November 2010, Mesir mengumumkan ditemukannya setidaknya 100 sarkofagus yang berumur 2.500 tahun. Penemuan ini diklaim sebagai penemuan terbesar di tahun 2020 ini. Para arkeolog menyatakan mereka membuka salah satu dari peti mati dan melihat mumi yang dibungkus dengan kain kafan serta dihiasi dengan gambar hieroglif dengan warna yang sangat cerah. Peti-peti ini dipercaya berisikan mumi para pendeta dan juga Firaun. Dengan adanya penemuan tersebut, para arkeolog kini akan mempelajari lebih dalam terkait kapan dan bagaimana mereka meninggal, serta teknik mumifikasi yang digunakan oleh bangsa Mesir kuno pada saat itu. Mesir juga berharap penemuan ini akan mendorong pariwisata yang selama ini mengalami banyak kerugian sejak musim semi Arab pada tahun 2011 hingga pandemi virus corona saat ini. Mesir kuno adalah peradaban kuno di sebelah laut timur benua Afrika yang berpusat di daerah hilir Sungai Nil, yakni kawasan yang kini menjadi wilayah negara Mesir. Peradaban ini dimulai dengan unifikasi Mesir hulu dan hilir sekitar 1150 sebelum Masehi. Dan satu hal yang paling melekat dari peradaban ini yaitu tentang Firaun dan teknik mumifikasinya, terutama mengenai sosok Firaun yang tenggelam di Laut Merah yang mengejar Nabi Musa alaihissalam. Dan inilah asal-usul dari Firaun yang berkaitan dengan mitologi Mesir kuno dan teknik mumifikasinya serta kutukan Firaun yang masih dipercaya sampai sekarang. Mungkin sebagian kita telah mengenal kisah Firaun ini melalui kisah Nabi Musa alaihissalam, di mana Firaun adalah sosok raja yang kejam yang memelihara serta membesarkan Nabi Musa di istananya. Lalu ia pun mati tenggelam di Laut Merah saat mengejar Nabi Musa. Faktanya, Firaun merupakan sebuah gelar untuk seluruh penguasa Mesir kuno dari semua periode. Dahulu, gelar ini mulai digunakan untuk penguasa yang merupakan pimpinan keagamaan dan politik kesatuan Mesir kuno hanya selama Kerajaan Baru, secara spesifik selama pertengahan dinasti ke-18. Namun, untuk penyederhanaan, terdapat kesepakatan umum di antara penulis modern untuk menggunakan istilah ini untuk merujuk penguasa Mesir di semua periode. For your information, inilah pembagian periode dalam peradaban Mesir kuno. Yang pertama ada periode dinasti awal Mesir kuno, yaitu pada tahun 3100 sampai 2690 sebelum Masehi, di mana ini merupakan periode dinasti pertama dan kedua. Dan pada saat itu setidaknya 16 Firaun yang berkuasa di sana. Yang kedua ada periode kerajaan lama, yaitu pada tahun 2690 sampai 2180 sebelum Masehi, di mana pada periode-periode inilah piramida-piramida besar mulai dibangun. Periode selanjutnya yaitu periode kerajaan pertengahan. Kira-kira periode ini terjadi pada tahun 2055 sampai 1650 sebelum Masehi.
Di mana pada periode ini perdagangan dengan bangsa lain mulai berkembang. Dan periode selanjutnya yaitu periode kerajaan baru yang kira-kira terjadi pada tahun 1550 sampai 1070 sebelum Masehi. Di mana di periode ini Mesir mulai kuat dengan menguasai dan menaklukkan negara-negara di Asia. Dan periode terakhir yaitu periode kemunduran yang terjadi sekitar tahun 1070 sampai 31 sebelum Masehi. Di periode ini kerajaan Mesir mulai mundur di mana Firaun di masa ini tidak terlalu bisa memimpin kerajaan, ditambah lagi dengan serbuan-serbuan dari bangsa Persia, Yunani dan yang lainnya. Dan akhirnya pada tahun 31 sebelum Masehi, Firaun terakhir dinasti Mesir yaitu Putri Cleopatra VII berhasil ditaklukkan oleh Kaisar Romawi. Dan selama 30 abad dari awal dinasti sampai akhirnya kerajaan Mesir kuno tumbang, setidaknya lebih dari 200 Firaun yang berasal dari dinasti yang sama telah memerintah Mesir. Yang artinya Firaun itu tidak cuma satu orang, tapi itu hanyalah gelar di mana siapa saja yang menjadi raja dari kerajaan kuno disebut dengan Firaun. Jika terdapat lebih dari 200 Firaun selama peradaban kuno, lalu siapa Firaun yang mengejar Nabi Musa dan ditelan Laut Merah yang kisahnya ditulis abadi di dalam Al-Quran? Kisah Firaun dan kekejamannya terhadap Bani Israel meninggalkan hikmah yang begitu besar bagi umat Islam. Apalagi mengenai kesombongan Firaun yang mengaku sebagai Tuhan. Hal inilah yang mendasari terbentuknya piramid-piramid besar yang ada di Mesir. Meskipun fungsi dari piramid-piramid ini adalah untuk menyimpan jasad para Firaun beserta harta bendanya, namun piramid-piramid ini dibangun oleh Firaun dengan tujuan untuk melihat Tuhan dari Nabi Musa ke langit. Ia ingin membuktikan benarkah di sana ada Tuhan Nabi Musa atau tidak. Dan karena kesombongannya ini, ia pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia tewas di Laut Merah bersama tentaranya saat mengejar Nabi Musa alaihissalam. Dan jenazahnya kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jasadnya diawetkan dan dapat ditemui hingga saat ini. Dan kisah ini terangkum jelas serta abadi di Quran surat Yunus ayat 92. Namun identitas Firaun, si raja kejam dan pendendam yang ditenggelamkan Nabi Musa di Laut Merah, sempat menjadi perdebatan. Di mana siapakah dia sebenarnya? Dalam riwayat, ketika Firaun ditenggelamkan di Laut Merah dan akhirnya tewas serta jasadnya diselamatkan oleh Allah, menurut beberapa keterangan setelah tenggelam mayatnya terdampar di pantai dan ditemukan oleh orang-orang Mesir untuk diawetkan hingga utuh seperti sekarang dan dapat kita lihat di Museum Mesir. Seperti yang banyak diceritakan, raja yang memusuhi Nabi Musa alaihissalam itu adalah Ramses II, bukan Meneptah. Namun setelah diselidiki, Ramses II justru merupakan seorang raja yang baik. Ia memerintah rakyatnya untuk selalu berbuat adil. Ia juga memerintah selama 68 tahun pada tahun 1304 sampai 1237 sebelum Masehi. Sedangkan anaknya yaitu Meneptah dikenal sebagai raja yang sangat kejam. Dan dialah yang menentang Nabi Musa dan mengaku sebagai Tuhan. Setelah sekian ribu tahun terkubur, akhirnya mumi Firaun Meneptah ditemukan pada tahun 1898 Masehi. Dr. Maurice yang mana adalah seorang peneliti bersama anggota tim berhasil mengungkapkan penyebab kematian Firaun Meneptah dan pengawetannya. Menurut Bucay, dalam sebuah penelitian medis yang dilakukan dengan mengambil sampel organ tertentu dari jasad mumi yang ditemukan pada tahun 1975. Mengenai hasilnya, Dr. Bucay mengungkapkan bahwa dari situlah diketahui bahwa semua penelitian itu sesuai dengan kisah-kisah yang terdapat di dalam kitab-kitab suci yang menyiratkan bahwa Firaun ini telah tewas ketika digulung ombak. Bucay menambahkan betapa Al-Quran sangat detail dalam menjelaskan sesuatu.
termasuk cerita proses pengawetan Firaun, yang mana hal ini tidak disebutkan dalam kitab lainnya. Salah satu hal yang paling unik dalam peradaban Mesir kuno selain Firaun ialah teknik mumifikasinya. Dalam tradisi Mesir kuno, proses mumifikasi adalah bagian dari memuliakan orang yang telah meninggal dunia. Mereka percaya mengawetkan mayat orang yang sudah tidak bernyawa dapat membuat orang tersebut memiliki kehidupan yang layak di alam baka. Akan tetapi, mumifikasi merupakan proses yang mahal dan memakan waktu yang tidak sebentar. Hal ini membuat mumifikasi menjadi salah satu proses yang lebih banyak dilewati oleh masyarakat biasa pada masa itu, dan hanya dilakukan oleh kalangan-kalangan elit dengan berharta berlimpah seperti para raja atau Firaun. Ketika wafat, Firaun ini dimakamkan beserta harta bendanya, berhiaskan tulisan hieroglif, di mana jenazahnya diawetkan dengan ramuan khusus, minyak, dan juga garam. Kemudian jasadnya dibungkus dengan kain kapan yang kedap udara dan diikat. Karena Firaun dianggap sebagai wakil bangsa Mesir di hadapan dewa. Kedamaian di dalam kehidupan alam baka merupakan harapan semua anggota masyarakat. Dan inilah proses mumifikasi yang standar biasa dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yaitu yang pertama, memandikan. Di mana proses ini dilakukan untuk membersihkan jasad dari kotoran. Memandikan jasad setidaknya dilakukan 2 kali, yakni sebelum mengeluarkan organ dan otak serta sebelum membebatkannya dengan kain. Selanjutnya mengeluarkan organ dalam. Tahap ini dilakukan melalui sayatan panjang di bagian kiri perut untuk mengeluarkan lambung, usus, hati, dan paru-paru. Setelah selesai, sayatan ini akan ditutup kembali dengan cara dijahit. Selanjutnya yaitu mengeluarkan isi otak. Selain mengeluarkan organ dalam teknik mumifikasi juga perlu mengeluarkan otak sang jenazah. Prosesnya dilakukan dengan memasukkan alat khusus lewat lubang hidung untuk mengeluarkan otak sedikit demi sedikit. Selanjutnya mengubur dengan garam. Inti proses mumifikasi adalah mengubur jasad dalam larutan garam yang terdiri atas sodium bikarbonat, sodium karbonat, sodium sulfat, dan sodium klorida. Pada mumifikasi golongan bangsawan, garam yang diambil dari alam, tepatnya di wilayah Mesir yang disebut dengan Wadi Natrum. Mengubur dengan garam biasanya dilakukan selama 70 hari hingga jasad hanya tersisa tulang dan kulit saja. Setelah tubuh atau jasad Firaun ini hanya tersisa tulang dan kulit, lalu proses selanjutnya yaitu membebat dengan kain strip. Yang mana kain yang digunakan adalah linen yang telah dipotong berbentuk strip. Kain ini dibebat di seluruh badan dengan terlebih dahulu mengguyurkan resin agar kain menempel di tubuh mumi. Meskipun demikian, tidak semua mumi adalah hasil diawetkan karena Firaun yang memburu Nabi Musa tidak pernah diawetkan lewat proses mumifikasi. Jasad Firaun ini yang memburu Nabi Musa alaihissalam itu tetap awet dengan kekuasaan yang Maha Pencipta. Kutukan Firaun merujuk pada kutukan yang dipercaya terjadi pada orang yang dianggap mengganggu mumi bangsa Mesir kuno, khususnya Firaun. Namun para sejarawan telah memperdebatkan apakah kutukan mumi Mesir hanyalah dongeng atau memang benar-benar efektif di zaman modern seperti sekarang. Kisah-kisah kutukan menyatakan bahwa kuburan dan tempat pemakaman tidak boleh dirusak karena mumi tinggal di dalamnya. Salah satunya ialah kisah dari tim arkeolog pertama yang hadir ketika makam kuno anak Raja Tutankhamun itu dibuka. Kalau kalian tahu, Raja atau Firaun Tutankhamun adalah seorang Firaun muda yang berkuasa pada tahun 1332 sebelum Masehi. Ia memerintah Mesir selama kurang lebih 1 dekade. Ia dimakamkan di dasar lembah yang membuatnya sulit bagi orang atau para arkeolog untuk melacaknya. Dinding terakhir ruang pemakaman putra Farao yang terkunci itu dirobohkan pertama kalinya dalam 3000 tahun pada tanggal 17 Februari 1923.
Ketika Carter bersama dengan ahli Mesir yang fanatik yaitu Lord mencermati harta karun yang terdiri dari emas, batu mulia, perhiasan, dan berbagai peninggalan yang tak ternilai. Mereka lupa akan peringatan keras yang sudah tercantum berabad yang lalu untuk melindungi kuburan itu dari para penjara. Di dalam tulisan hieroglif kuno di atas kepala mereka terbaca, kematian akan menjemput mereka yang mengganggu tidur sang faraon. Namun hantaman terakhir dari alat penggali itu telah membebaskan kutukan sang Firaun. Dan pada tanggal 5 April 1923, tepatnya 47 hari setelah melanggar dan masuk ke tempat peristirahatan Tutankhamun, Carnarvon yang berusia 57 tahun meninggal dalam penderitaan. Penyumbang dana pembongkaran makam ini meninggal dunia karena penyakit misterius serta meninggalkan luka di pipinya. Saat Lord Carnarvon meninggal, seluruh Kairo menjadi gelap. Anjing kesayangannya menggonggong tanpa sebab dan mati setelahnya. Saat mumi Firaun dibuka, ditemukan bekas luka di pipinya, sama seperti bekas luka di pipi Lord Carnarvon. Tidak hanya itu, orang-orang yang terlibat dalam pembongkaran makam mumi Firaun juga meninggal dengan cara tidak wajar. Bahkan beberapa mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Ada yang meninggal dengan catatan kematian bahwa mereka tidak tahan dengan teror misteri yang terjadi. Bahkan bukan hanya kisah tentang para sejarawan saja, namun insiden kapal Titanic bahkan digambarkan sebagai malapetaka yang dikaitkan dengan mumi Mesir, yang mana pada saat itu diangkut di kargo dan dikirim dari Inggris ke New York atas permintaan Lord. Namun banyak yang mengira bahwa kutukan dari Firaun ini hanyalah sebuah mitos. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya tentang kutukan ini ataukah kalian percaya bahwa ini hanyalah mitos? Silahkan komen di bawah. Dan sekali lagi terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol notifikasi supaya kalian gak ketinggalan sama video misteror. Serta jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di @vivwisl_. Assalamualaikum.